Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hanya ingin menanggapi ketakutan orang-orang terhadap ruqyah ini. Karena dari banyaknya yang sudah saya tanya kenapa takut di ruqyah, katanya satu takut kesurupan. Karena sebenarnya umumnya itu saya takut kesurupan. Nah, dari kesurupan ini yang mereka takutkan juga, kalau nanti kesurupan, nanti bagaimana jika saya menyerang ruqyahnya misalnya. Apalagi jika yang di ruqyah ini lebih besar daripada, maksudnya badannya lebih besar daripada orang yang meruqyah misalnya. Lalu setelah itu kalau saya kesurupan, bagaimana dengan nanti yang saya ucapkan? Nah, oke, kita bahas ya mengenai itu ya. Pertama sebelum kita bahas ke situ, mindset, cara berpikir kita yang tertanam di kepala kita adalah ruqyah itu kesurupan. Kenapa? Kita nonton televisi dan televisi menyiarkan tentang itu. Ketika di ruqyah seseorang itu kesurupan. Padahal pada hakikatnya tidak pasti kesurupan. Kesurupan itu karena izin Allah. Mungkin untuk memudahkan peruqyah. Karena dengan kesurupan peruqyah lebih mudah. Misalnya dia lebih mudah mengislamkan jinnya tadi, atau lebih mudah menyuruhnya keluar misalnya. Seperti itu hakikatnya. Hanya saja tidak serta-merta kita di ruqyah langsung kesurupan, enggak. Karena saya membicarakan pengalaman pribadi. Kalaupun yang saya tanggapi adalah seperti itu. Karena pola pikir kita ini sudah tertanam seperti itu. Jadi kalau di ruqyah itu kesurupan, karena yang kita lihat di televisi seperti itu. Hanya saja faktanya adalah banyak juga yang tidak kesurupan, bahkan lebih banyak yang tidak kesurupan daripada yang kesurupan. Wallahu alam. Nah itu ya, itu perlu kita luruskan dulu bahwa yang namanya ruqyah tidak serta-merta kesurupan. Ada yang kesurupan, itu pun karena Allah yang mengizinkan itu terjadi. Nah, bagaimana jika saya kesurupan dan menyerang peruqyahnya? Tenang, peruqyah sudah siap dengan resiko itu. Dan insya Allah dengan mereka bertawakal kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah, kalaupun ada di antara 10 orang yang kesurupan ini ya, di antara 10 orang yang kesurupan ini, seandainya ada, kita hitung-hitungan ada 10 orang kesurupan, kalaupun ada yang berhasil menyakiti atau menyerang peruqyah tadi, paling cuma satu. Sisanya ya seperti itu, karena Allah melindungi. Meskipun mereka ingin menyakiti peruqyah tadi, Allah melindungi peruqyahnya dan mereka tidak mampu melukai peruqyah tadi. Nah, yang kedua mengenai bagaimana ketika saya kesurupan terus bicaranya tidak bisa dikontrol. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu bukan Anda. Apapun yang diucapkan, apapun yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Karena orang-orang yang kebetulan waktu saya ruqyah terus saya tanyakan tadi, dengar enggak? Dengar semua yang saya ucapkan. Cuman dia nggak bisa ngontrol karena jin tadi yang berbicara. Dan makanya setelah jin itu berbicara, kita bisa mendakwahi, kita bisa bacakan ayat Al-Quran, kita bisa mengajaknya ke dalam Islam. Dan dengan izin Allah mereka masuk Islam, lalu keluar dari tubuh yang tadi kita ruqyah. Setelah itu sadar dan merasa nyaman. Kenapa? Jinnya keluar bersama penyakit yang dia bawa. Kan selama ini yang menyebabkan sakit itu jin tadi kan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Adapun yang kerasukan full, Anda tidak akan ingat Anda ngomong apa tadi. Misalnya secara full, jadi yang berbicara itu betul-betul jinnya yang betul-betul menguasai badan itu, nggak ada yang perlu Anda takutkan. Kenapa ya? Kalaupun ada yang dia bicarakan bukan ayat Anda pastinya. Nah, itulah perlunya sedikit pemahaman ya, agar keraguan Anda, dan lebih tepatnya ini termasuk dari was-was dari syaitan tadi. Mereka tidak mau Anda menempuh jalan ini, jalan kesembuhan ini. Akan lebih mudah dan akan lebih gampang ketika Anda mau lari ke dukun. Akan dipermudah. Pasti akan dipermudah. Itu sudah polanya sudah seperti itu.
Jadi saran saya, hilangkan rasa takut dan was-was. Lebih banyaknya malahan ya reaksi-reaksi umumnya ketika kami melakukan ruqyah, sebenarnya biasa sih ya. Contoh, bergetar, badannya bergetar tiba-tiba, nggak bisa dikontrol, lalu menangis. Bahkan dalam keadaan menangis ini lucunya, kita tanya kenapa nangis, nggak tahu, sedih aja. Nah, terus tiba-tiba merasa panas atau merasa dingin, walaupun kondisi saat itu misalnya ada kipas angin tuh panas terus dingin, padahal kita sedang melakukan ruqyah pada saat siang hari misalnya. Lalu marah, ada yang marah, gelisah, sampai teriak-teriak. Nah, tujuannya apa? Kalau sampai teriak itu untuk menghentikan fokus ruqyah dan menghentikan fokusnya orang yang diruqyah. Itu semuanya metodenya ya, caranya tuh. Dengan begitu kan, dengan kita berhenti, mereka juga tidak kepanasan lagi. Lalu ada juga kedip-kedip mata, tiba-tiba kedip-kedip. Nah, lalu ada kedutan, nggak tahu, pokoknya di salah satu bagian tubuh tiba-tiba berkedut aja, tek. Nah, kadang juga kesemutan di sini, kita duduk kan di ruqyah dalam keadaan duduk, tapi yang kesemutan tangannya malah, bukan kakinya ya, itu. Lalu ada yang pegal langsung kayak punggung, leher tiba-tiba pegal kan. Nah, sebagian malah ada yang sendawa, tapi lebih banyaknya yang saya ruqyah itu ngantuk tiba-tiba, tidak mampu menahan matanya untuk pejam, ngantuk. Lalu ada juga yang sampai habis sakit di sini ya kan, pindah ke punggung, pindah lagi ke leher, intinya sakitnya pindah-pindah. Lalu itu sakitnya tuh seperti kayak ada yang jalan-jalan, terasa sih. Nah, ini pengakuan dari orang yang diruqyah, rasa ada yang jalan-jalan, rasanya aliran darah. Seperti sabda Rasulullah bahwa setan itu berjalan di aliran darah anak cucu Adam. Maaf ya, ini karena yang lagi tidur dan kayaknya digigit nyamuk. Oke, tadi sampai ke ada yang terasa berjalan-jalan di badan. Berikutnya itu, nah ya, ini yang kedengarannya ekstrim, padahal sesuatu hal yang baik, muntah, ya kan. Bahkan misalnya muntah darah. Nah, muntah darah di sini kedengarannya kan ekstrim. Wah, saya tidak mau diruqyah. Kenapa bisa sampai muntah darah? Saudara, ya, muntah darah itu pertanda bahwa hancurnya rumah-rumah syaitan yang ada di dalam tubuh. Bisa jadi bukulnya itu hancur, bisa jadi sihirnya itu hancur, wallahu alam. Nah, itu yang keluar itu bisa jadi makhluk tadi keluarnya bentuknya seperti itu. Intinya Allah hancurkan mereka. Dan apa yang dirasakan setelah itu keluar, rata-rata yang kalau itu sudah keluar malahan lega perasaannya, bebannya betul-betul hilang, sesak nafasnya hilang dan segala macam. Ada juga yang cuma gatal-gatal sih, terus ya sesak napas ya. Begitu kita mulai bacakan Al-Quran mulai sesak napas. Nah, di situ juga kadang ruqyah bingung, wah kayak apa ini sesak napas, tapi tetaplah fokus untuk membaca Al-Quran tadi. Batuk, termasuk batuk nggak mau berhenti gitu. Sebelumnya nggak ada batuk, tapi tiba-tiba batuk. Jadi ya itulah reaksi-reaksi alami yang sering kita jumpai dalam ruqyah. Umumnya seperti itu, makanya saya bilang jarang yang namanya kesurupan. Umumnya malah seperti itu saja. Mual, ya, biasalah mual kan, memuntah, terus
ada yang buang angin, tiba-tiba ada yang mau ke WC gitu. Nah ini jarang sih yang ini, tapi ada juga yang reaksinya tuh nggak ada sama sekali, tapi ditanya kenapa, nggak ada reaksi apa-apa, cuma perasaan tenang aja, tenang, rasanya damai gitu. Nah, itu salah satu mukjizat Al-Qur'annya seperti itu. Ya seperti itu lah reaksi-reaksi yang normal-normalnya. Adapun kalau kayak kesurupan yang ditakutkan oleh banyak orang, makanya sampai nggak mau nggak mau diruqyah itu, ya itulah salah satu was-was. Kalau kami bilang was-was itu bisikan supaya kita tidak menempuh jalan pengobatan ini. Nyatakan jangan di situ. Bang, ada. Oke. Ya mungkin ya ini mungkin itu aja mungkin ya, karena banyak gangguan ini. Satunya baru bangun, yang satunya baru mau tidur. Oke. Ya kita tutup nak ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.